Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Melati Tirana Putri dengan NIM 2303055010062. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil dari analisis kasus saya pada materi sistem rujukan kesehatan. Namun sebelumnya, pada kali ini saya mengambil salah satu kasus yang terjadi pada Kabupaten Konawe Utara. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan ataupun memberikan tentang apa latar belakang dari analisis kasus yang telah saya ambil. Namun teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan sistem rujukan kesehatan itu sendiri. Jadi sistem rujukan ini dibuat supaya pasien itu bisa mendapat pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Misalnya kalau di puskesmas itu fasilitasnya belum memadai, maka pasien ini bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ataupun lebih memiliki alat dan tenaga medis yang lebih lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak sekali kendala. Beberapa masalah yang sering muncul yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rujukan. Yang kedua, ada biaya pengobatan yang dirasa sangat berat. Yang ketiga, tenaga kesehatan yang terbatas serta transportasi menuju tempat rujukan yang sulit dan jauh. Oleh karena itu, maka kali ini saya mengambil salah satu kasus yang terjadi pada Kabupaten Konawe Utara, di mana dalam kabupaten ini ditemukan bahwasanya beberapa puskesmas itu masih belum memiliki ambulans atau sarana transportasi medis, dan sebagian alat kesehatannya itu sudah tidak layak pakai, sehingga penanganan pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat sering terjadi terlambat. Selanjutnya, untuk tujuan dari sistem rujukan kesehatan ini sendiri tentunya ada banyak sekali dan sangat beragam. Yang pertama itu tentunya dapat menjamin pasien untuk mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu mempercepat penanganan khususnya pada pasien yang gawat darurat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu mengoptimalkan tenaga medis yang ada. Selanjutnya, untuk tentunya setelah ada tujuan, tentunya ada juga faktor yang dapat menyebabkan masalah. Nah, untuk sistem rujukan kesehatan ini sendiri tentunya memiliki beragam faktor penyebab masalah, diantaranya yaitu yang pertama, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rujukan. Yang kedua yaitu tenaga kesehatan dan spesialis yang masih terbatas. Yang ketiga, biaya pengobatan yang mungkin sangat tinggi sehingga masyarakat itu belum mampu untuk melakukan penanganan yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu transportasi yang sulit dan jarak ke rumah sakit yang mungkin sangat jauh. Dan yang kelima yaitu fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai. Di faktor penyebab tersebut maka dapat mengakibatkan beragam sekali dampak yang mungkin dapat terjadi dalam masyarakat. Di antaranya yang pertama yaitu keterlambatan penanganan pasien, terutama pasien yang sedang dalam kondisi gawat darurat. Yang kedua, resiko komplikasi dan bahkan kematian meningkat. Hal ini itu dapat terjadi karena pada poin pertama tadi bahwasanya dari keterbatasan yang ada maka dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pada pasien gawat darurat sehingga pasien tersebut dapat memiliki riwayat komplikasi atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan menurun. Maka adapun solusi atau rekomendasi yang dapat saya berikan, yang pertama itu pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di setiap fasilitas kesehatan agar dapat sesuai dengan standar yang seharusnya. Yang kedua, menambah dan mendistribusikan tenaga kesehatan tentunya secara merata, termasuk tenaga spesialis ke daerah-daerah yang mungkin terbilang masih sangat terpencil. Dan yang ketiga, menyediakan transportasi medis seperti ambulans darat, ambulans laut, ataupun udara sesuai dengan keadaan geografis daerah masing-masing. Mungkin hanya itu video penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Dadah.